Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel and welcome to this new video. Oke, di video GWS ini gue kerjain walaupun sendiri adalah video review tentang produk yang memang belum gue coba atau mungkin sudah gue coba tapi gue pengen sharing ke kalian dan kasih tahu bagusnya apa, ya kan, kurangnya apa di atas penggunaan wajah gue ya. Jadi nggak bisa digeneralisasi dan semua review menurut dari pengalaman yang gue rasakan, bukan kata orang, bukan katanya, bukan perintah dari brand itu sendiri. Oke, dan yang pertama adalah gue memang udah pernah nyobain ini ya teman-teman, karena saat ini gue mau nyobain beberapa produk dari makeover yang belum gue coba ya. Salah satunya adalah ini dia ada apa namanya, formulasinya baru ya. Jadi makeover power stay matte powder foundation 24 hour oil control yang gue pakai W21, begitupun pula dengan foundationnya. Nah, bahas foundationnya kalian udah tahu banget, mungkin gue udah review. Nanti kalian coba cek and recheck, scroll di bawah atau kalian klik ya di sini. Nanti gue bakalan kasih video-videonya yang sudah gue buatkan gitu, yang gue bahas dan gue sebutkan di video sekarang gitu. Ini bagus, oke, gue suka banget ya, dan khususnya terkhusus lagi warnanya W21 itu pas banget untuk complexion gue, dimana gue warna kulitnya adalah light tapi masih nyerempet-nyerempet ke fair gitu, tapi untuk undertone-nya itu warm olive ya, jadi tidak bisa pakai yang neutral, masih terlalu kelihatan merah kalau di atas kulit wajah gue, apalagi kalau pakai yang warna cool tone gitu ya. Dan ini yang W21 pas banget, cakep banget ya. Tapi pada saat gue pakai itu gue kayak, kok ini mirip sesuatu gitu ya, saya teringat gitu, kira-kira Betelin apa jangan ya. Dia itu mirip banget sama si Maybelline Superstay yang 30 Hour Lumi Matte Foundation. Itu mirip banget ya, ini mirip banget. Ini adalah Power Stay Weightless Liquid Foundation ya. Kalau gue ini masih setuju ya, karena gue bilang tadi kan ke kalian bahwa ini mirip banget tuh, dari viscosity-nya ya, kekentalannya mirip banget. Dia sangat amat cair. Gue sudah menggunakan skincare ya teman-teman, dan gue ratakan menggunakan jari dulu. Oke, rapi, baru gue ambil spons kering ya. Ini spons kering, tidak dibasahin sama sekali untuk meratakan foundationnya. Right, selesai. Nah kemudian gue lupa sih, harusnya gue pakai ini dulu ya. Makeover ada keluarin baru lagi ya teman-teman, yaitu beberapa produk yang setahu gue sih ada 3 produk, yaitu brows produk ya, atau produk-produknya khusus untuk alis. Nah tapi gue beli cuma 2 macam aja, karena menurut pendapat gue untuk satu produk tersebut kayak terlalu double gitu ya, ngapain gue beli semua. Nah yang satu adalah yang namanya Power Stay Brow Volumizer Mascara. Nah untuk yang satunya adalah yang gel, kalau nggak salah, ada yang maskara, ada yang gel. Dan yang satunya lagi adalah Micro Brow Sculpture ya. Untuk warnanya gue pakai dua-duanya light brown, oke, dua-duanya light brown. Dan untuk maskaranya mau gue pakai duluan. Untuk foundationnya ini gue suka banget karena dia tuh bener-bener lightweight ya teman-teman, atau weightless gitu. Terus pada saat diratakan ke wajah gue, ini dia bener-bener, mataharinya nih kayaknya, bentar gue turunin dulu settingan lampunya. Oke, semoga cukup ya, nggak terlalu gelap, nggak terlalu terang, karena dari luar mataharinya lagi bersinar bagus, cakep banget ya teman-teman. Oke, ini harusnya gue pakai tadi di awal gitu kan, karena gue pengen tahu seberapa dia tahan untuk bikin alis gue tidak bergerak gitu kan. Dan kalau ini kan memang ada warnanya ya teman-teman, jadi yaitu dia harus hati-hati banget. Cuma kelebihannya adalah jadinya kalaupun dipakai setelah penggunaan foundation atau powder segala macam, dia nggak bakalan ada yang namanya kayak ketombe gitu loh. Nah cuma kekurangannya lagi, kalau berwarna gini ya bisa belepetan. Jadi ada kelebihan dan ada kekurangannya ya, antara yang clear dan yang ada warnanya. Oke, jadi sendiri-sendiri punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah gue pengen mastiin dia ini tipe yang jagrek apa gimana, atau gimana gitu ya, atau cuma ngewarnain doang gitu. Pengen gue tahu, itu yang bikin gue penasaran ya. Oke, udah selesai.
Nanti kita balik lagi ke sini ya, ke bagian alis. Dan next will be ini. Sekian lama setelah gue review produknya makeover yang sangat amat pertama kali dengan segala macam kekecewaan gitu ya. Dan honestly bukan semua produk ini yang sekarang keluar. Jadi dulu itu produk makeover baru pertama kali itu beda dengan produk yang sekarang, bukan Power Stay ya teman-teman. Itu gue nggak cocok ya. Dan honestly gue nggak suka dan gue langsung kayak trauma. Seriously, gue trauma banget kalau ngeliat makeover gitu. Jadi kalau makeover gitu, enggak gitu. Sampai dengan dua produk ini ya, gue nggak mau coba gitu kan. Kalian bisa tahu seberapa traumanya gue, karena waktu itu menurut pendapat gue habis uang hampir 1 juta dengan produk yang nggak bagus dan nggak cocok di atas kulit wajah gue sendiri. Itu kayak aduh buang duit banget gitu menurut pendapat gue ya teman-teman. Ya udah, tapi sekarang karena gue tahu makeover tuh ada line-nya itu yang bagus ya, Power Stay ini, jadi gue beli gitu. Dan honestly untuk yang Power Stay powder foundation ini bikin gue penasaran banget. Dan ya udah pas gue ngeklik, oh iya ini adalah salah satu produk yang gue nggak cocok juga ya teman-teman, dari line yang sebelumnya ya. Ini liquid concealernya, ini warnanya yang gue pakai 01 light ya, tapi sekarang gue mau nyoba karena penasaran ya, masih seperti yang dulu nggak gitu kan. Karena gue apa ya istilahnya, serius trauma berat gue dibikin sama makeover ini, karena kok gini banget produknya gitu kan waktu itu, bukan sekarang ya. Dan ini memang produknya bukan yang ini juga. Oke, gue mau coba biasa pakein semuanya di tempat-tempat. Gue bisa pakai concealer, gue ratain dan bikin segitiga di sini, jadi lebih ke brightening di bagian center wajah. Ini lightweight banget. Gue sengaja nggak lihat klaimnya karena gue takut terpengaruhi ya teman-teman. Dan kalau menurut pendapat gue ya teman-teman, kondisi wajah gue sekarang ini lagi jelek-jeleknya. Kenapa? Karena kemarin gue habis peeling ya pakai AHA yang bener-bener tinggi, kadar untuk peelingnya, karena muka gue lagi hancur, jerawatan segala macam. Dan sekarang berangsur-angsur sudah baik ya, udah bagus gitu. Cuma masih ada peelingnya gitu, peelingnya lumayan banget dan bukan peeling yang gede-gede gitu, tapi kecil-kecil, dan itu mempengaruhi kondisi wajah gue kalau gue pakai foundation. Nah kebetulan untuk penggunaan foundation ini tuh aman banget, dan untuk concealer ini juga ternyata aman banget nih, cakep ya. Bentar, ini ada bulu di sebelah sini, kita cabut dan baru kemudian diratain di bagian sebelah sini. Kita lihat, iya oke, masih cakep sih ya, jadi rapih banget. Dan kita lihat apakah dia cepat creasing atau tidak ya, itu yang paling utama. Dan untuk coveragenya dia medium aja ya untuk ininya, concealernya. Untuk foundationnya, karena gue pakai kurang lebih tadi 2 pompa, gue sebarin ke seluruh wajah, dia sampai ke medium juga. Kalian masih bisa lihat ya kekurangan di atas wajah, dan gue nggak bakalan ngoyok buat coba untuk nutupin kekurangan. Ya udah biarin aja gitu. Yang penting kondisi keseluruhan wajah gue ini tetap cantik. Pasti setting menyeting segala macam. Nanti gue balik lagi ke bagian yang memang gue harus gitu, yang gue sharing, karena mungkin produknya udah kalian lihat sebelumnya di video lainnya untuk khusus makeover ini. Jadi biar video nggak lama, tunggu ya di sini, jangan kemana-mana. Oke, gue mau kasih sedikit tips ya. Tadi gue udah pakai loose powder kan, ini yang Hydra Stay ya, Radiant Finishing Powder. Terus sekarang gue mau pakai yang dari makeover juga, ini powder foundationnya nomornya W21. Gue nggak tahu apakah nomornya atau warnanya bakalan terlalu terang, tapi gue kasih tips ke kalian adalah untuk penggunaan yang semacam ini ya. Gue kasih tipsnya adalah pakai untuk nyeting di bagian hidung setelah penggunaan foundation atau concealer, untuk bikin bagian hidung kamu, kalau kamu adalah tipe orang yang memang suka berminyak atau cepat tembus atau cepat ngangkat,
di bagian sini itu ambil powder foundation untuk nyetingnya ya teman-teman. Jadi nggak usah pakai loose powder ya, langsung aja supaya dia bisa set lebih kuat ya kalau untuk penggunaan powder foundation gitu. Nah ini dipakein aja, tapi di tap-tap aja ya, jangan digesek. Oke, seperti biasa gue bakalan lanjut untuk powdering pakai yang namanya powder bubuk di bagian perimeter sedikit aja gitu ya. Right, gue udah pakai segala macam ya, apa namanya, blush, contour, sama eyeshadow. Karena ini produknya udah digunakan di video sebelumnya, nanti gue bakalan tulis ya linknya di sini, kalian tinggal klik-klik aja, atau di samping sebelah sini biasanya suka ada list beberapa video yang bisa kalian tonton lainnya. Tapi gue saat ini penasaran juga ke Powerstay yang 24 Hour Matte Powder Foundationnya ini, karena pada saat dipakai di atas wajah gue itu dia langsung jadi kayak apa ya, flashback gitu loh, jadi kayak terlalu putih banget gitu. Dan gue penasaran aja dia ada formula apa di dalamnya, karena biasanya untuk yang seperti itu dia udah ada SPF-nya gitu kan. Nah kalau di sini untuk claiming segala macamnya itu tidak dijelaskan ya, cuma dibilangnya enhanced formula ya kan. Kandungannya dibikin untuk airbrush smooth ya, terus oil control, ada dia zero crack, zero smudge, zero cakey complexion. Nah untuk kandungannya itu sendiri ada talc, oke ya, mudah-mudahan sih nggak bikin jerawat karena gue bermasalah dengan talc ya teman-teman. Terus ada titanium dioxide ya, oke. Ini dia ada kandungan untuk SPF-nya ya teman-teman, titanium dioxide. Terus apalagi ada Demeticon-nya. Oke, dia memang ada kandungan SPF-nya, walaupun mungkin di sini tidak disebutkan bahwa dia mengandung SPF berapa, tapi yang pasti dia mengandung apa namanya, sunscreen ya teman-teman ya. Cuman memang nggak banyak, tapi ya makanya dari situ gue di awal sunscreen lagi, di awal skincare itu gue pasti menggunakan sunscreen ya. Barusan gue pakai Karasan yang ini, kalian mungkin tahu lah. Oke. Jadi center wajah gue tuh jadi kayak terlalu putih banget gitu, apalagi di depan kamera sini ya. Walaupun mungkin kalau di real life nggak terlalu yang gonjreng-gonjreng amat ya. Gue coba pakai puff yang dari Muaku, sama atau tidak ya, sama ya. Jadi dia putih banget, padahal untuk foundationnya itu sendiri nggak terlalu yang kayak putih banget gitu ya. Oke, ini tinggal gue pakein untuk bagian center wajah. Dan kalau gue ya honestly untuk penggunaan powder foundation itu biasanya gue pakai untuk kayak meratakan semua complexionnya ya. Kalau misalkan biasanya untuk di bagian center wajah itu kurang cakep hasilnya gitu teman-teman, itu yang biasa gue lakukan gitu ya. Nah untuk kali ini tadi gue agak benerin lagi konturnya karena kena powder, gue lupa ya teman-teman. Jadi biar di bagian center wajah gue nggak terlalu yang putih banget tapi tetap berdimensi gitu ya. Nah itu caranya kalau gue pakai powder foundation ya. Dan biasanya either gue hanya ngerapihin bagian-bagian tertentu pada saat gue pakai full face makeup. Biasanya untuk powder foundation ini gue pakai untuk keseluruhan wajah tapi tanpa yang namanya foundation cair, supaya tampilan wajah gue tuh nggak terlalu tebal gitu. Nah kalau ini dipakai di seluruh wajah tuh pasti bakalan tebal ya teman-teman. Jadi tampilannya seperti ini. Untuk perimeter memang gue tidak gunakan powder foundation sama sekali ya, karena gue pengen tetap bagus gitu tampilannya, nggak terlalu yang tebal-tebal amat. Nah khusus untuk Powerstay yang matte foundation, kita bakalan lihat ya apakah dia tahan lama, tahan minyak sesuai dengan klaimnya, karena dia reformulated ya teman-teman. Terus sekarang lanjut ke eyebrow pencil ya. Ini kalau nggak salah eyebrow pencil ya, dia yang micro brow sculpture 24 hour ultra precision. Bah susah pisannya ngomong nak.
Oke, langsung aja, dan ya kebetulan dia bakalan menggantikan pensil alis gue yang dari Second Date, karena Second Date adalah andalan gue disebabkan dia sekecil itu ya, kecil banget gitu. Tapi gue nggak tahu apakah yang dari makeover juga sekecil itu tuh kan, padahal dia bilang ultra ya. Kalian bisa bayangin sekecil apa yang dari Second Date, tapi belum bisa mengalahkan kecilnya pensil alis dari Second Date ya teman-teman. So jadi ya mungkin gue harus beli lagi yang Second Date ternyata. Sekarang kita bakalan coba aja yang dari makeover ya. Gue bakalan maju ke depan seperti ini, dan gue nggak tahu apakah warna yang light brown ini akan oke di warna alis gua. Oke, ini gue pelan banget ya karena gue pengen bikin arch yang rapih di bagian sebelah sini, karena memang ini pensil alisnya itu dia diamond shape ya teman-teman, jadi nggak bulat, jadi harus bener hati-hati, kalau enggak nanti dia bakalan bikin bentuknya jadi lebar gitu kan, karena gue pengennya dia precise. Nah kalau untuk klaimnya itu sendiri bahwa dia precise bla bla bla, kayaknya ini agak susah untuk precise, dan untuk formulasinya masih terlalu waxy ya untuk kesukaannya gue. Nah kalau untuk yang dari Second Date itu bener-bener kayak pas aja ya, jadi untuk pensil alis formulasi ya itu yang pas banget dari formulasi adalah yang dari Lux Crime juga yes, dan Second Date. Nah kalau untuk bentuk ya, bentuk alis pensilnya yang gue suka, yang pada saat gue pengen kecil banget itu yang dari Second Date. Nah tapi pada saat gue pengen bikin brow stroke di sini, bulu-bulu halus, itu ada yang bagus yang dari Lux Crime karena dia memang diamond shape juga ya, sama seperti ini. Cuman kalau ini tuh kayak diamond shape tapi dia kecil banget, jadi gue nggak bisa mengandalkan bentuknya gitu, karena diamondnya juga terlalu kecil. Kalau mau dibilang yang benar-benar micro juga you're not that micro gitu ya. Aduh berisik nih motor lewat. Dia bisa nggak nih dibikin untuk bikin serat-serat? Oke, kayaknya sih bisa ya teman-teman. Cuman ya masalahnya gue lagi nggak mau bikin alis gue terlalu depan banget. Gue pengennya segini aja. Agak susah ya memang. Jadi harus di bagian yang pas botaknya. Kebetulan untuk yang botak itu yang pas di bagian depan banget, karena tumbuh bulunya nggak terlalu banyak ya. Terus ini untuk komponen dari produknya itu sendiri dia bagus banget. Ini bener-bener heavy, kayak berasa pensil alis mahal, cuman ya itu dia masih terlalu waxy untuk kesukaan gua ya. Tapi ya hasilnya kalian bisa lihat not bad. Oke, balik lagi ke mascara brow-nya ya, sosok aja dia hold tapi nggak yang keras-keras banget, jadi masih aman gitu ya. Dan kerasa ya istilahnya alisnya itu udah dipakein brow mascara gitu. Kenapa gue bilang kerasa? Karena pada saat tadi gue pakai yang namanya brow pencil itu dia masih gerak gitu ya, kerasa keras ya. Jadi dia bisa bantu untuk alisnya stay in place, terus dia ada fibernya gitu, ada bulu-bulu kecilnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin bulu alisnya itu tipis gitu, terus kurang bulunya, mungkin pakai ini bisa membantu ya. Tapi kalau gue sih memang udah tebel banget nih bulu alisnya, kalian bisa lihat ya. Well, alright. Nah ini yang dari makeover, ini satu-satunya mungkin atau dua ya, selain yang Hyan Chen yang gue punya. Yang ini ya, yang dari Power Stay Glaze. Pokoknya formulasi baru saat ini untuk punya makeover tuh gue suka banget. Jadi kalau misalkan kalian cari yang namanya lipstick yang tahan lama, yang bener-bener awet banget, ya gue saranin yang makeover ya. Ini terbaik nomor 1 gitu ya kalau menurut pendapat gue ya teman-teman, karena dia yang terawet. Dan kekurangannya ya masih agak kerasa kamu pakai lipstick gitu loh. Kalau yang
Wardah ya, itu dia lumayan ringan banget, dan gue udah sempet untuk battlein ya beberapa dari lipstick glaze ini. Kalau misalkan kalian penasaran, nanti cek di bagian sebelah sini ya, ada beberapa video yang gue sematkan. So alright, I guess this is the final look teman-teman untuk nyobain produk-produknya dari makeover yang baru gue coba ya. Untuk overall sih I like it, oke. Cuman untuk khusus dari powder foundationnya harus gue coba lagi honestly ya. Untuk concealernya boleh ya. Kenapa gue bilang boleh? Karena dia nggak emphasize texture, nggak emphasize dari wrinkle gue ya. Wrinkle gue tetap ada di situ, tapi istilahnya nggak jadi yang aneh gitu, tetap jadi halus. Gue suka concealernya, gue suka banget ya. Tapi untuk coverage nanti gue bakalan coba lagi khusus untuk nutupin kekurangan yang ada di atas kulit wajah gue ya, seperti bekas jerawat dan melasma gue. Tapi untuk saat ini gue pakai bener-bener untuk membantu concealing di bagian under eye gue. Cukup oke, ringan, gue suka ya. Terus untuk brow produknya so-so aja, karena harus dicoba dan dicoba lagi ya. Apalagi untuk yang maskaranya ya begitu aja gitu kan ya teman-teman. Nah untuk micro brow sculpture-nya juga masih terlalu lembek. Nah sekarang gue bakalan lewati hari-hari dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan sih videonya nggak terlalu lama. Kalau lama ya nggak apa-apa ya, biar gue bisa nyampein semuanya ke kalian. Kita coba berapa lama dia bisa tahan ya. Sekarang jam 3 kurang seperempat ya, tuh 14.45. Dan tadi gua sekiranya sudah pakai ini di mungkin jam 2 kali ya. Anggap aja gue 43 menit lah untuk bikin video ini sampai di titik ini. Nanti gue balik lagi sama kalian ya untuk ngasih tahu si Power Stay Powder Foundation ini. Tapi ya gue akan tutup dulu, nanti bakalan diselip di sini sekarang. Hai teman-teman, balik lagi ini untuk ngecek aja tadi penggunaan concealer sama penggunaan powder foundationnya. Jadi ada dua produk yang harus gue coba ya di video kali ini dan kasih reviewnya ke kalian. Jauhnya seperti ini ya teman-teman, bisa lihat kanan kirinya ya, tuh kayak gini. Jadi untuk tampilan khusus di bagian perimeter tidak ada masalah sama sekali dan tidak ada masalah sedikit pun. Oke ya. Terus sekarang gue deketin aja. Dari deketnya seperti ini, halus banget honestly untuk penggunaan dari wajah gue, khususnya di bagian center wajah yang dipakein powder foundation ini, khususnya yang makeover Power Stay yang terbaru banget ya. Itu jadi halus, sehalus kayak pori-pori gue kok hilang gitu ya. Terus untuk bagian under eye ya khususnya tidak ada creasing ya, tetap halus, tetap stay di situ, dia nggak nambahin wrinkle yang jadi parah banget. Terus kemudian di bagian antara alis gue biasanya itu suka ada yang namanya creasing di sini karena ada fine lines ya teman-teman. Untuk smile line aman, cuma yaitu dia untuk minyak sudah keluar tuh, kalian bisa lihat ya, lumayan sudah banyak. Jadi di 5 jam ini kalau menurut pendapat gue di sini tuh kan nggak terlalu panas-panas banget, walaupun tadi di awal kalian lihat mataharinya mulai menyinar ya, mulai tinggi banget gitu dan kadang turun gitu karena memang udah sore. Jadi gue udah mulai penggunaan dari semua foundation ini maupun powder foundationnya itu udah di jam 2 ya, jadi udah mulai sore gitu teman-teman. Tapi kalau untuk ketahanan dari minyaknya itu sendiri, kalau pendapat gue memang nggak terlalu yang nahan banget ya, karena biasanya kalau gue pasti akan selalu lakukan yang namanya semprot menggunakan setting spray. Jadi mungkin salah satunya itu ya, karena gue lagi nyoba jadi gue nggak pakai setting spray. Nah cuman masalahnya adalah menurut pendapat gue ya, kondisi wajah gue sekarang lagi ngelupas-ngelupas ya teman-teman, banyak banget kulit-kulit mati yang kecil-kecil gitu. Dan kalau misalkan memang produknya itu baik foundation, powder foundation atau concealer apalagi ya, nggak pas, nggak oke di atas kulit wajah gue, itu dia bakalan jadi cakey, dia bakalan jadi kayak numpuk dan sit on top my skin gitu, jadi nggak bagus. Tapi kalau ini bener-bener sangat amat jadi halus, jadi bagus, bener-bener menyatu dengan kulit wajah gua. Jadi gua suka banget
ini rekomendasi ya teman-teman untuk powder foundationnya, kecuali untuk ketahanan minyaknya ya, kalian bisa lihat sendiri lah ya, nggak bisa terlalu nahan. Ini lipstiknya, nih buktinya ya teman-teman untuk makeover Power Stay Glaze ya. Ini gue sudah makan, kalian bisa bayangin gue tadi makan soto kambing dudung yang ada di Roxy ya. Ini masih stay gitu, jadi selama kalian menggunakan produk itu sesuai ya dengan petunjuknya, insya Allah pasti bakalan jadi bagus hasilnya ya, kecuali ya minyak inilah ya, karena kalau minyak kan nggak bisa digimana-gimanain ya, karena kalau gue tidak pernah berusaha untuk ngilangin minyak di atas wajah gue, karena gue pengen kelihatan selalu muda gitu ya, nggak pengen cepet kelihatan keriputnya. Tapi untuk halusnya ya teman-teman, gue setuju banget dibilangnya dia ada micro powder dan segala macam, bener-bener blurring, bener-bener halus dan bagus, kecuali ketahanan dari minyaknya. Oke, powder foundationnya gue bisa kasih dia nilai 9 teman-teman, karena sebagus itu, bikin halus banget. Karena kalau gue sih nggak terlalu mikir ribet ya kalau untuk minyak, ya mau nggak mau kalau berminyak pasti akan nembus. Kalau udah 5 jam ya udah cukup lah ya, nggak terlalu yang kayak belum apa-apa udah keluar minyak nih ya. Kalau udah 5 jam udah cukup lah ya teman-teman, udah cukup lumayan ya. Tuh gue tap lagi menggunakan tisu ya teman-teman, ya namanya juga kena minyak basah ya kondisinya, jadi dia ada transfer sedikit. Cuman ya itu dia, kalau menurut pendapat gue sih gue nggak terlalu pusing ya, karena tampilannya tetap halus teman-teman, itu sih yang gue suka. Dan gue coba tap sedikit ya produknya, terus gue coba rapihin lagi apakah dia kembali jadi cakep lagi atau tidak gitu ya. Jadi berandai-andai gue lagi di luar dan berminyak, gue pasti tap menggunakan tisu, terus ya udah balik lagi seperti semula, bagus lagi dan cakep sih. Kalau menurut pendapat gue sangat amat rekomendasi, apalagi untuk mulai dari foundationnya ya. Concealer gue suka banget, powder foundation ini sih jadi jawara gue ya untuk saat ini, dan sayang sekali gue nyobanya telat. Jadi sampai sini dulu teman-teman ya untuk reviewnya, sharingnya produk-produk dari makeover yang belum gue cobain. Padahal ini produknya udah lama banget keluar. Mudah-mudahan kamu suka, mudah-mudahan membantu, dan mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe ke channel ini, aktifin notification bell-nya, dan jangan lupa bahagia. Kita ketemu lagi di video bermanfaat lainnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.